pasang nih misi nyantong, tapi untung ya sing main tersinggung. Keunian mendasarkan naik luwung. Cening putri ayu ngijang cening juma meme luas melu kepekan mau belanja apang ada darang nasi. Ingat beli, Ingat kenapa beli? waktu beli bajang jak truno, jak calon kuran beli pidat. Kengken tuh waktu itu. Prawedding kal teko, Ah? body nu bohai gini. Bohai? Boko artinya. Ah. Jadi pangnya ngena luung di apa ada di waktu prawedding. Ya. Bah, mediet kuran beli mediet, Opa ngenah jegek bagus. Waktu di foto pas tuh, di ya. pernikahan beli gitu. Sampai telung lain beli saya makan-makan jak kuran beli waktu itu. Calon kuran beli waktu itu. Kuat beli, saya makan 3 hari. Demi palangsing. Opa ngenah luwung body. Wah, Kan kengken waktu di itu. Subang yang anten, di Subang jani kalau antos-antos jak bapo jak mertua. Ah? Biar kita punya apa Keturunan, cucu, cucu. ya dok lagi cucu. Lekat dah sama taruh buat 9 bulan. Mi demen hati lekat cucu. nih. Kalau di pas lekat muncul sedang liang-liang dia. Ah? Pedih beli jak bidan yuk. Pedeh nih beli jak bidahan gitu. Aw, Adik gitu beli benarnya kan bang selamat sih gitu. bapak, anak bapak kurang gizi gitu yuk. Wih, balik beli. Ibu bidan harus berpikir, baru anak saya lahir kapan saya sempat ngisi ke tetangga. Wes sing Nanti gitu kalau maksudnya- sudah lama saya akan gizi terus anak saya gitu. Sing itu maksudnya kurang gizi itu maksudnya bayi beli ya, berat badannya kurang ideal untuk ukuran bayi lahir gitu mungkin kurang gizi sing gizi yang pana beli jak ngai-ngai kan beli Kalau ada misalkan anak yang itu tuh, yang kurang gizi apa dan itu tuh cara namanya orangnya? cara jani adanya stunting beli Karena tumbuh kembangnya kurang bagus. iya menten Aduh, ini bapak, Selamat silakan. sore. Ngomongnya hangat sekali. Anu. Rame seru. Sangat kehadiran Sangat bapak. kehadiran. Iya, silakan. Silakan, Pak. Turun. Pak Berbekal. Turun. Silakan. Terus nih, demen hati. silakan Pak, Silakan. Aduh rame beli baru. Aduh, terima kasih. Baru saya membicarakan masalah apa namanya anak yang tumbuh kembangnya itu kurang bagus. Betul. Kalau di kita biasanya dibilang, oh anaknya kurang gizi, makanya anak saya gizi terus. Kelebihan gizi. Dipegang terus itu. Dipegang terus, wah bagaimana itu? Tambah tak beres. Ayo, Gembli. kita sangat berbahagia. Kenapa begitu? Beliau-beliau hadir di tengah-tengah kita demi membahas yang itu namanya kurang gizi-gizi. Oh, yang stunting tadi nih kau beli. Stunting, kalau dia diangkat itu namanya Ting-ting. ting-ting. Ah, Kalau disikat pakai sabun, Itu namanya manteng. kalau kita duduk bersama-sama sambil berbicara, Namanya meeting. itu sekilas tentang ing. Pokoknya seru Ya mangkirnya. seru. Beliau Siap. mohon izin Bapak Charles Brabar, Ya. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali. Benar Terima sekali. kasih Sudah atas mampir, kehadirannya di Warung Wirasa, Bapak. Siap. Ibu yang cantik penuh senyum. Cantik, siapa, Iya. Butut? Beliau Ibu Madiayu Wahyuni, Kabid Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DP3AP2 Kabid Kota Denpasar. Itu cantik sekali Ibu ya. Sesuai dengan namanya Ibu Ayu. Sama dengan Mbak Ayu. Nggih. Beliau Sudah tidak asing lagi. ada ngangah kan ya? Konsing bayar. Kes, beli kes. Pak berbekal yang fenomenal. Betul, yang berprestasi. Yang lagi apa spiral apa dananya? Viral. Viral. Karena beliau Beliau mendapatkan penghargaan. banyak penghargaan yang beliau dapatkan luar biasa. Bapak Iko Mang Adi Widiantara, Perbekal Tegal Harum. Swastiastu. Swastiastu, Raja Sore. Semua sampun mampir malih meriki di Inggih, warung. Titian. Nah sekarang ini yuk, Nggih. silahkan beliau-beliaunya mau kopi apa? Ditawari Iya. kopi spesial warung Iya Wirasa. silahkan. Luar biasa.
Bapak, saya buatkan kopinya pahit atau manis, Pak? Yang pahit saja. Kenapa Pak kopi pahit? Karena pahit itu ada energi yang bisa, karena tubuh ini sudah manis. Oh gitu. Apalagi Mbak Ayu sudah manis. Ternyata begitu Begitu alasannya. alasannya. Ibu Ayu. Kabit? Nggih, dados kopi manis. Kopi Bu. manis. Biar tambah lebih manis. Bu. Semanis senyumnya Ibu Semanis. Kabit. Halo Pak Guru. Iya, Titia nyarengin kopi manis. Kopi manis. Iya, Oke. Titia. Iya. Yang siapkan dulu, saya siapkan dulu kopinya Pak. Iya. Beli dong. Jangan Tanya. repot-repot, tapi langsung. Langsung disuguhkan. Iya betul. Nah, izin Bapak, kita kan lagi membicarakan masalah pertumbuh kembangan anak yang baru lahir. Dan yang sering saya dengar kalau nggak salah namanya itu stunting. Stunting. Iya. Dan saya dengar-dengar juga bahwa Bali ini menjadi sebuah provinsi yang mana tingkat stunting itu sangat rendah. Nah, bisa dijelaskan Pak, sampai sejauh mana prestasi Provinsi Bali dalam penanganan stunting dan apa peran BKKBN dalam upaya penurunan stunting yang ada di Bali? Ya, terima kasih. Jadi untuk juga diketahui oleh pemirsa kita di Bali bahwa sebenarnya kalau kita lihat secara nasional, angka stunting di Provinsi Bali ini di bawah rata-rata angka nasional. Angka nasional sekarang saat ini berada di posisi 21,6%. 21,6%. Ya, berarti kita di Bali 8,0%. Iya. Kita ketahui bahwa dari penilaian WHO mengatakan bahwa kalau di negara mana mencapai stunting di bawah 20%, itu berarti sudah normal. Sudah normal dan tidak ada terjadi angka stunting ataupun malnutrisi terhadap bayi atau balita kita. Kita ketahui bahwa stunting itu kan ada terdiri dari dua unsur. Yang pertama adalah menyangkut malnutrisi dan kedua penyakit yang terulang atau kronis ya, kronis. Jadi apabila kita melihat bayi itu dia kekurangan gizi, maka mudah untuk bisa diatasi dalam tempo 3 sampai 6 bulan. Itu diberikan asupan gizi yang baik, maka ia akan pulih kembali. Tetapi kita mau upayakan untuk tingginya memang membutuhkan 2 tahun dan lebih. Karena kita mau memanjangkan tubuhnya itu secara fisik memang tidak begitu gampang. Karena kita sudah diberikan 1000 hari pertama kehidupan itu sebagai satu tolak ukur indikator yang paling utama untuk bagaimana kita bisa memberikan asupan yang baik untuk seorang ibu yang sedang hamil. Sedang hamil di dalam tempo 280 hari atau 47 minggu atau yang dikenal dengan 9 bulan. Itu kalau diberikan dengan asupan gizi yang baik, maka otomatis bayi itu akan berkembang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena ada yang jangan sampai bayi itu di dalam kandungan lebih besar karena mungkin over nutrisi. Jadinya itu juga bisa mengakibatkan hal yang bisa secara medisnya bisa terganggu juga. Tetapi kita harapkan bahwa 280 hari di dalam kandungan itu memang harus kita upayakan untuk memberikan edukasi dan ibu itu juga harus mengikuti hal-hal yang penting untuk kesehatan janin di dalam kandungan. Jadi pada suatu ketika 720 hari sisa dia melahirkan itu 720 hari. Berarti itu supaya bisa genap 2 tahun. Betul. Karena 1000 hari pertama kehidupan. Maka setelah melahirkan itu harus diberikan asupan ASI yang maksimal yaitu 6 bulan. Dan juga memberikan makanan tambahan yang gizi terhadap anak supaya proses pertumbuhan tulang secara fisik dan juga secara otaknya juga akan berkembang. Betul. Karena kalau kita mau menginginkan rahasianya, kita menginginkan anak-anak pintar saat ini, ya harus terapkan 1000 hari pertama kehidupan. Itu kuncinya di situ, Pak. Ya. Di sana kuncinya kalau kita menginginkan generasi yang cerdas. Benar. Betul. Ya. Oh, silakan.
Ya, kita potong sejenak. Ini kopinya Waduh. Pak, kopinya aneh Pak. Aneh ya. Kalau di sini itu aneh itu apa ya bahasa Indonesia? Unik. Unik, agak unik. Ya. Ya, Ini unik. kopinya unik. Kalau panas itu 5.000 Pak. Oh, Tambah dingin, tambah mahal. tambah mahal. Makanya sebelum itu nanti cepat-cepat dihabisan Pak. Ini teman kopinya Bapak. Silakan Wadah. dulu, Pak Medek. Gorengan. Dengan prestasi Betul. Bali yang Prestasi ya. ya betul-betul di bawah angka rata-rata nasional 21,6 bahkan di Bali Betul. itu kalau tidak salah 8, sekian. Nah ini apa peran BKKBN di dalamnya? Tapi Betul. sebelumnya Bapak ya, Ah ya. ini kopinya masih 5.000. Biar tidak jadi Mumpun. 50.000. Mumpun murah jadi dihabiskan. Ya, kita nikmati kopinya dulu dan kita akan saksikan yang satu ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Seorang kata rasa nuduhin hati. Halo, saya Widi Widiana. Saksikan klip Nak Bali hanya di TVRI Bali. Halo pencinta dan penggemar lagu pop Bali, Tiang Deuli, saksikan acara Klip Nak Bali hanya di TVRI Bali. Sarang sami dukung program pemerintah. Miring sarang sami dukung program pemerintah. Tuntaskan stunting mogi sami kena rahayu. Tuntaskan stunting mogi sami kena rahayu. Miring sarang sami dukung program pemerintah. Miring sarang sami dukung program pemerintah. Tuntaskan stunting mogi sami kena rahayu. Tuntaskan stunting mogi sami kena rahayu. Oh, betul. Saking semangatnya Pak, saking semangatnya. Bagaimana BKKBN berperan luar biasa dalam yang ikut namanya penanganan stunting yang ada di Bali. Sehingga Bali dikatakan yang terendah dalam kasus Stunting stunting. luar biasa. Nggih. Seperti biasa itu Ya. ada pantun. Pantunnya yuk, Beli kopi ke Candi Dasar. artinya yuk. Wali-wali iri kiring warung wirasa ring TVRI Media pemersatu bangsa. Nah, gitu. Waduh. Kita juga memberikan kesempatan Niki bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung lewat interaktif ring nomor telepon 0361 237706. Silahkan, Gi. Ya, tadi yang tertunda, Pak Kaper ya. Betul. Tadi itu peran penting BKKBN di dalam pengentasan yang namanya kemiskinan, stunting, ya. ya, penanganan stunting. Pak Ketut ya. Ya, siapa? Pak Ketut. Jadi selama ini peran BKKBN tidak sendirian, bahwa sifatnya kita harus konvergen. Konvergen berarti harus kita libatkan semua pihak, yang dikenal dengan pentahelix, artinya 5 unsur utama. Yang pertama pemerintah, kedua swasta, ketiga
Jadi ketiga itu BUMN, perguruan tinggi dan media, termasuk TVRI kali ini. Nah, berarti peran kita semua konvergen, maka kita harus libatkan semua pihak, sampai dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, sampai desa. Makanya di sini ada Pak Perbekel, di sini juga ada instansi teknis terkait di OPD kita di kabupaten atau di kota Denpasar. Kita berperang ini untuk bagaimana kita bisa meminimalisir. Jadi kita menekan angka stunting ini untuk turun. Dan kerja keras daripada kabupaten kota ini cukup besar. Banyak inovasi-inovasi yang dibuat. Salah satunya kita ketahui beliau ini Perbekel, ada inovasi yang dibuat, maka beliau bisa keluar sebagai winnersnya dalam rangka bagaimana kita memberikan penghargaan untuk beliau bisa berinovasi terus tanpa henti. Wah. Jadi perang ini penting. Iya betul. Jadi kan banyak yang kita tanyakan tentang beliau kan seperti kata Pak Kapar tadi di luar tuh beliau yang ketemu langsung di bawah gitu. Ayo akan bertanya silakan. Mungkin tiang jagi mentaken sarang Ibu Kabid. Ibu Kabid tiang jagi menanyakan tentang angka stunting di Kota Denpasar. Kita yang dengar angka prevalensi stunting di Kota Denpasar yang terendah di Bali, Bu. Nah, napi strategi-strategi yang dilakukan nih, Bu, untuk mewujudkan nih, Bu. Sama Bu Ayu. Memang kita di Denpasar di tahun 2022 dari survei status gizi Indonesia SSGI kita memang di angka 5,5. Ampura Bu Kabid, ternyata sudah ada yang menelpon. Jadi dipotong dumun. Kita sapa dumun liter. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih, rahajeng sore. Ayu sareng pamodal titiang gede. Sarang sirairing titiang Bapak. Titiang Peka menang maning kan sana bagus ini. Deres peka. Pertama yang pengamat BKKBN dari dulu dari 70-an. Nah, waktu Pak Haryono Suyono masih menjadi ketua BKKBN. Ya, beliau sangat pintar berbicara dan sangat pintar. Sampai sekarang BKKBN masih aktif, begitu, eksis. Itu sangat mendukung pencegahan stunting itu. Satu. Terus yang kedua, menurut Yanti, pencegahan stunting itu erat kaitannya dengan saya kira namanya bonus demografi kan? Bonus demografi yang termasuk puncaknya pada tahun 2045. Ketika itu para tenaga yang masih milenial itu akan lebih mendominasi daripada seangkatan kami yang lansia-lansia ini. Oleh karena itu, saya kira atau saya pikir pencegahan stunting itu mutlak diperlukan dalam rangka bonus demografi. Ini PR bagi BKKBN provinsi dan pamodal yang lebih harus lebih khususnya di Desa Barung karena masyarakatnya sangat majemuk. Saya kira pencegahan stunting itu sangat perlu bagaimanapun caranya. Yang terakhir, kami pernah ikut simulasi dalam pencegahan stunting nomor 1 ya Mbak. Wih, keren. Luar biasa. Mantap Kak Tiangi. Jadi pembinaan dari Pak Pusat dan Pusat di pencegahan stunting itu yang tahu persis di stunting itu. Nah ini berikut dan pokoknya pencegahan stunting harus dilakukan dalam rangka bonus demografi. Semua Kak Onang Maning atas apresiasinya. Wah ini beliau ternyata ada di dalamnya juga. Betul, pengamat juga. Jurus lantunan. Dari dilihat dari status gizi untuk Indonesia, kita memang survei status gizi Indonesia kita memang di 5,5 di tahun 2022. Memang 2021 kita sempat 9,0. Kita sudah terjadi penurunan. Ini juga merupakan komitmen bersama. Jadi komitmen dari pemerintah, dari Pak Wali, kemudian dengan seluruh jajarannya, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, dan juga sampai komponen di bawah dengan Pak Lurah, Kepala Desa, masyarakat, kita semua memang berkomitmen dalam penanganan percepatan penurunan stunting. Kita memang punya
tim pendamping keluarga yang berjumlah 1.677 di Kota Denpasar yang siap membantu dalam percepatan penurunan stunting ini dalam pendampingan seluruh ibu hamil, ibu pasca salin, jadi yang catin niki calon pengantin bagi remaja putra putri yang akan menikah. Kita perlu juga edukasi 3 bulan sebelum menikah, jadi mereka harus kita berikan intervensi, berikan edukasi, persiapan jadinya untuk mereka dalam jenjang pernikahan, sebelum mereka jenjang pernikahan, dan juga kepada baduta dan balita. Itu jadi kita, strategi kita ada pendampingan keluarga, kemudian juga peran pemerintah, teman, semua kita seluruh komponen yang ada di Kota Denpasar kita bekerja bersama-sama. Berarti program yang dilakukan Nike salah satunya pendampingan. Itu banyaknya itu yang disebut prestasi. Prestasi. Dari Denpasar bisa banyak tenaganya. Berarti program Nike sangat efektif ya Bu untuk menurunkan angka stunting. Sama Bu Kabid. Nah, kita langsung ke Pak Porbekel yang ganteng. Yang kita tahu Tegal Harum itu memang wilayahnya kecil, tapi padat. Padat betul. Ya, langkah konkret apa yang dilakukan Pak Porbekel? Apakah memang di sana banyak balitanya? Dan apa yang dilakukan sehingga bisa melakukan yang minimal kalau Kota Denpasar tadi 5,5%. 5,5% ini sangat rendah. Silakan Pak. Baik Ditut, terima kasih. Tentunya Titiang merasa sangat bangga berada di tengah-tengah pakar-pakar terkait dengan kependudukan, kemudian stunting, Pak Charles selaku Kepala Perwakilan BKKBN dan Ibu Kabid kami, Ibu Kabid KB, DP 3AP 2KB Kota Denpasar. Ya tentunya seperti apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Perwakilan bahwasanya ini merupakan sebuah kolaborasi pentahelik. Kita tidak bisa sendirian untuk bekerja dalam mengatasi stunting. Di situ ada unsur pemerintah, kemudian ada media, kemudian partisipasi masyarakat dan lain sebagainya. Nah kalau kami berbicara di Desa Tegal Harum tentunya kami juga ingin menyukseskan program daripada pemerintahan Bapak Presiden bagaimana kita melakukan kegiatan untuk percepatan penurunan stunting. Kalaupun kami berbicara dengan SDGs, kan ini adalah SDGs kedua, bagaimana kita berupaya untuk juga mengentaskan kemiskinan dan kelaparan, terkait juga dengan percepatan penurunan stunting ini. Di Desa Tegal Harum seperti yang kita ketahui memang wilayahnya cukup kecil, kemudian penduduknya padat. Kami memiliki penduduk kurang lebih 13.500, di mana 4% diantaranya adalah balita, ataupun kurang lebih kisaran angka 400 balita kami miliki. Kemudian diantaranya juga termasuk 20 orang ibu hamil saat ini, data yang kami miliki di desa. Tentunya kami berupaya melakukan intervensi kepada balita tersebut. Nah tadi sudah disebutkan ada yang namanya TPK, tim pendamping keluarga. Di desa kami juga terlibat aktif di dalamnya. Sasarannya jelas, ada 3 sasaran, ada dari ibu catin, calon pengantin, kemudian ada ibu hamil, dan terakhir dari balita. Ya ini yang perlu kita intervensi nantinya, bagaimana kita berusaha untuk mempercepat proses penurunan stunting. Inovasi apa yang kami lakukan tentunya banyak. Ya pastinya salah satunya adalah bagaimana kita menggiatkan kegiatan posyandu di setiap dusun-dusun atau banjar yang ada di wilayah kami. Kami memiliki 8 dusun, 8 banjar, semuanya aktif dalam kegiatan posyandu yang selalu kita informasikan jadwal kegiatannya dalam media sosial resmi yang kami miliki di Desa Tegal Harum. Seperti demikian. Jadi dari awal ya, sebelum masuk pernikahan itu sudah perlu disosialisasikan. Betul, calon pengantinnya. Iya, calon pengantin kita miliki ada yang namanya TPK tadi, tim pendamping keluarga dengan pola KIE-nya, komunikasi, kemudian informasi dan edukasi kepada calon pengantin, kemudian kepada ibu hamil dan juga balita. Sehingga nanti prosesnya ini bisa berkelanjutan, berkesinambungan seperti itu. Wah, keren. Tentunya Pak Mekel juga di desa dibantu oleh Ibu Ketua PKK-nya ya dalam mensosialisasikan. Betul. Kami di desa memiliki juga yang namanya TPPS, Ketua TPPS, tim percepatan penurunan stunting di desa. Ketuanya diketuai langsung oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tegal Harum. Detail sekali Bapaknya. Bagus,
lebih tahu daripada saya. Nah, yang saya heran kan Pak, tahu balitanya 400 Pak kurang lebih. Bahkan Ibu hamil tahu sekarang 20 orang. Dan bahkan Ibu yang akan hamil Tidak. Karena kami juga memiliki aplikasi berbasis data, Posyandu seperti itu. Jadi data setiap bulannya sudah ada. Sudah update ya. Yang akan hamil ini yang belum ada. Biar tidak jadi pembahasan lebih lanjut. Kopinya sudah 50 ribu. Kita nikmati kopinya dulu dan kita saksikan yang satu ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun saudara berada. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Saksikan Mimbar Agama Kristen setiap hari Rabu pukul 15.30 WITA hanya di TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Aing beli jajauli di Pekan Bongkasa Blitet. Artinya? Muali malih iri kireng warung wirase reng TVRI media pemersatu bangsa. Atur suksema Iwabu sampun menten peka monang maning sani bergabung. Nah, kita mengundang lagi pemirsa untuk bergabung lewat telepon 0361237706. Silahkan. Beli lah pantun. Ada pantun ya. Nah, pilih. Beli permen ke Merauke. Artinya nanti beli? Jauh kan? Jauh artinya. Itu beli kan permen bukan ke Merauke itu. Ada artinya ya? Ada artinya. Beli permen ke Merauke. Ke Merauke. Terbang berapa kali? Wah, disambung sama Bapak. Beli permen ke Merauke. Artinya apa beli? BKKBN Provinsi Bali memang oke. Itu baru yang namanya pantun. Nah, Blitet mau melanjutkan kembali obrolan hangat nih. Saya ingin bertanya dengan Pak Kaper nih Bapak. Untuk di Bali sendiri Bapak, kan Bali terkenal dengan masyarakat adatnya. Nah, apakah BKKBN menggandeng masyarakat adat untuk dalam rangka penurunan stunting dan seperti apa pelaksanaannya Bapak? Benar. Jadi saya baru ditempatkan dari Papua, tugas di Bali sudah menjelang 1 bulan. Wah, selamat datang di Bali ya Pak. Jadi saya rasa bahwa saya hadir di sini sudah semuanya itu sudah lengkap. Tinggal saya sekarang ini teman-teman menopang saya untuk bekerja sama. Maka salah satunya harus belajar adat gitu. Adat Bali. Jadi saya pertama kali ikut kegiatan, saya nggak tahu sebut Pak Kepala Desa seperti Perbekal kan saya agak ini tidak familiar. Tapi nyatanya lama-kelamaan familiar juga. Lancar ya. Lancar. Dan BKKBN melakukan pendekatan secara kearifan lokal. Memang satu-satunya harus kita melakukan kerjasama dengan Majelis Adat atau Majelis Agung. Kita sudah memiliki MOU. Oh, ada MOU. Ada MOU dengan Majelis Agung. Supaya kita bagaimana bisa melakukan kolaborasi secara intens untuk kita bisa menggali, karena calon pengantin kita ini kan ada di desa-desa. Terutama seperti tadi Pak Perbekal katakan bahwa calon catin ini kan harus kita katakanlah harus diregistrasi, didaftar dan diberikan pendampingan oleh tim pendamping keluarga. Maka paling tidak harus kita kerjasama dengan desa adat. Semua pihak harus kita lakukan. Karena ini satu strategi yang bisa kita lakukan sesuai dengan kondisi daerah itu. Seperti di Bali, maka kita harus sesuaikan. Seperti daerah saya contoh di Papua, harus kami juga kerjasama dengan pihak, karena terintegrasi dengan gereja, ya kita masuknya di gereja. Sehingga kita bisa tahu persis catin kita di sana.
Ya, seperti kawan-kawan kita Muslim, kita melakukan pendekatan di KUA. KUA di sana tercatat juga catin kita di sana. Maka disitulah kita kolaborasi dan melakukan pencatatan dan pendampingan yang rutin, yang sehingga kita harapkan 3 bulan sekali kita bisa memperoleh hasil. Karena ini gadis remaja itu penting untuk harus diberikan penguatan edukasi. Banyak indikatornya, artinya screeningnya dilakukan nanti. Ibu Kabid kita di kota Denpasar juga tahu. Dengan Pak, apalagi Perbeke lah, lebih tahu screeningnya seperti apa chatting itu. Nanti masuk di sistem LCMIL dan lain sebagainya. Jadi saya kira begitu. Kerja sama kita lakukan. Kita lakukan agar supaya proses stunting ini harus benar-benar kita peroleh sebuah hasil dan berdampak. Harus bersinergi. Sinergitas nih kayaknya. Ya, luar biasa. Nah, ini ada yang Kota Denpasar meraih penghargaan dalam penurunan angka stunting. Mohon dijelaskan kenapa bisa sampai dapat dan apa kriterianya sehingga bisa mendapatkan sebuah penghargaan untuk penurunan stunting, angka stunting. Oke, terima kasih. Jadi karena Denpasar niki mungkin kita dalam percepatan penurunan stunting program-program yang kita laksanakan. Jadi kita ada beberapa inovasi juga yang memang di setiap inovasi yang setiap instansi pemerintah laksanakan, karena namanya kita percepatan penurunan stunting tentu kan ada integrasi. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Seperti Catin, kita dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK juga kita melaksanakan namanya pelatihan untuk Catin, untuk calon pengantin, bekerja sama dengan WHDI. Kita laksanakan mereka, jadi ada pelatihan calon pengantin itu kita berikan mereka pemahaman tentang psikolognya, tentang mental, kemudian pelatihan. Karena di Bali kita kan namanya calon pengantin pasti ada yang mebanjar, buat Banten, bagaimana mereka itu semua dilatih oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK bersama WHDI. Jadi kita penanganan percepatan penurunan stunting kita memang bekerja sama dengan seluruh instansi, seluruh media, kemudian dengan pihak-pihak swasta juga kita bekerja sama juga. Jadi banyak strategi yang kita lakukan dalam percepatan penurunan stunting. Seperti tadi Titang juga sampaikan melalui TPK, tim pendamping keluarga, itu juga semua membantu kita dalam percepatan penurunan stunting. Malah kita dalam seperti tadi disampaikan posyandu, terjadi posyandu nike, kita membantu juga dengan alat permainan edukasi. Jadi seperti namanya BKB Kids Stunting, itu kita berikan kepada kelompok-kelompok posyandu yang ada di Kota Denpasar, itu untuk kita memberikan edukasi pemahaman tentang percepatan penurunan stunting, termasuk bagaimana pengasuhan dalam 1000 hari pertama kehidupan. Bisa nanti kasih pemahaman. Jadi kalau apa yang saya lakukan waktu muda itu berarti keliru ya Bu ya, untuk menjaga biar foto saya tampak ganteng. Jadi bahkan puasa 3 hari nggak makan apa. Salah. Tidak itu sudah. Nah, itu untuk remaja nanti malah anemia nanti. Karena sekarang remaja kan banyak yang harus jaga body, pola makannya salah, kan kita terutama juga dari anak-anak juga kita juga harus mulai juga pola makannya biar tidak salah dalam kita Jadi diet itu biar nggak disalahartikan. Diet itu tetap yang ada nutrisi, yang ada karbohidrat, yang ada proteinnya harus lengkap. Semua bukan. Ayo kalau katakan. Tia ingin menanyakan sedikit tentang respon masyarakat, terutama Catinnya nih ke Bu Kabid. Seperti apa responnya Bu Kabid dalam mengikuti pendampingan itu? Apakah excited gitu Bu Kabid? Memang pertama-tama pasti namanya kita calon pengantin ketika mereka diminta untuk melakukan pemeriksaan pasti takut-takut. Takut mereka karena lebih enaknya mereka pra-wedding ya Bu ya daripada kita harus melakukan pemeriksaan. Tapi kita melalui tim pendamping keluarga, kita dekati, kita berikan edukasi. Malah sekarang memang kita, tapi dengan di Kota Denpasar kita juga melaksanakan dengan melalui Dinas Kesehatan, Puskesmas, kita juga memberikan tablet tambah darah kepada remaja-remaja putri. Kita berikan karena itu penting untuk mencegah anemi. Nah, jadi memang awal-awalnya pasti kenapa harus kita periksa kesehatan? Takut kan mereka ketika mereka nanti ketahuan
anemi, mungkin ketahuan mereka tidak sehat, berat badannya tidak sesuai. Nanti saya malah batal menikah kan gitu Pak Singgi. Makanya tapi itu kita tidak berikan pemahaman boleh menikah, tapi ketika mereka belum sesuai dengan berat badannya, mungkin HB-nya belum sesuai, kita berikan mereka dulu pendampingan melalui fasilitas kesehatan kita yang ada di Kota Denpasar kan ampun banyak. Kita gitu Niwenten juga kita bidan kan banyak di Kota Denpasar. Itu melalui tim pendamping keluarga kita berikan mereka pendampingan sehingga nanti kalau sudah mereka sehat, siap untuk mereka Nabi memberikan keturunan, jadi untuk bisa mencegah stunting tersebut. Luar biasanya support pemerintah dalam wajar dapat penghargaan. Karena sudah melakukan yang terbaik dari pola-pola yang disampaikan Bu Kabit ini luar biasa. Maka dari kalau nganten kan seburin. Ya, dikasih pendampingan. Loh, yang nganten kemudian bodi lo kau yang cocok nah lo. Kan dikasih tahu. Lingkar lengannya juga HB, luar biasa. Berat badan. Mungkin ini ring Pak berbekal ini untuk di Tegal Harum. Nah, ini tentunya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana memberikan pola gizi yang baik bagi anak-anak kita yang baru lahir atau balita-balita yang baru lahir ini itu seperti apa polanya dan itu kan butuh biaya juga. Bagaimana dengan menganggarkan untuk hal itu? Terima kasih karena terkait dengan stunting adalah program prioritas nasional. Tentunya kami di desa juga pastinya akan terlibat di dalamnya. Tentunya melalui perencanaan. Berbicara dengan perencanaan ini ada kalau di desa kita ada rencana kerja pemerintah yang disusun untuk 1 tahun ke depan. Nah, untuk stunting sendiri yang kita fokuskan di sini adalah dalam kegiatan posyandu kita terutama di masing-masing dusun Banjar yang tadi sampun Titiang sampaikan tersebut. Kalau terkait dengan anggaran, Asungkara di sini terlihat jelas bahwasanya kurang lebih sekitar 30% sampai 40% anggaran dana desa kita fokuskan memang untuk kegiatan posyandu. Di dalamnya ada kegiatan ataupun pemberian PMT, pemberian makanan tambahan, penyuluhan kepada balita, ibu hamil termasuk lansia di dalamnya. Kemudian kita mendatangkan juga ahli gizi, dokter umum termasuk juga dokter anak untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kita dan juga balita maupun ibu hamil seperti itu. Ya, di sini juga perlu saya sampaikan juga bahwasanya ini memerlukan kerja kolaboratif tidak hanya melalui anggaran yang dimiliki oleh pemerintah desa. Nah, kami di sini juga memiliki yang namanya Badan Usaha Milik Desa. Di sana ada dana sosial yang bisa digunakan untuk intervensi daripada bayi atau balita ataupun ibu hamil yang terindikasi kekurangan pelayanan kesehatan ataupun terindikasi kekurangan gizi ataupun stunting. Nah, melalui dana sosial ini paling tidak kami bisa memberikan PMT pemulihan kepada balita yang mengalami gizi buruk. Karena kalau kita biarkan ini berkelanjutan, berkesinambungan, potensinya ada ke arah stunting seperti itu. Ya. Jadi anggarannya lumayan besar untuk penanganan stunting. Ya, karena ini adalah program prioritas nasional dan memang kita berkewajiban untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat kita melalui itu tadi program posyandu. Wah, keren. Semua untuk masyarakat. 80% kalau perbekalnya begini. Pindah. Saya yakin. Pindah. Bentar semua di Tegal Harum. Karena luar biasa ya. Iya, karena ini visioner ya. Jadi betul-betul memikirkan dari detailnya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di daerahnya. Kopinya udah berapa beli? 75. 75. Silakan dinikmati dulu kopinya. Semakin nikmati kopinya, kita akan saksikan dulu yang satu ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa.
melestarikan alam kita. Aing kantun mablik bagan iriki ring warung wirase ring TVRI Media Pemersatu Bangsa. Luar biasa sekali hari ini kita dapat edukasi Blito. Iya, ternyata stunting itu bukan hanya karena waktu kita hamil, tapi sebelum menikah pun sudah harus ada pendampingan, pemahaman. Bahwasanya kalau itu memang kurang pas kita menikah atau bikin calon ini itu ya akan ditunda dulu gitu ya. Calon. Supaya siap ya, Bu. Iya, biar betul-betul siap dulu dan memang itu karena apa? Kita akan mempunyai anak tentunya anak yang betul-betul anak yang cerdas, tumbuh kembangnya sempurna, bagus. Nah, itu harapan kita. Betul. Nah, menyambung Blitut. Saya ingin bertanya lagi kepada Bapak. Ya. Untuk apakah ada program khusus untuk keluarga miskin Pak dalam penurunan stunting? Kemudian strategi-strategi apa lagi yang dilakukan oleh BKKBN untuk penurunan stunting ini? Ya, terima kasih. Jadi BKKBN selalu berkolaborasi untuk bagaimana menciptakan peluang dan juga memberikan kesempatan untuk orang lain juga bisa berperang gitu. Makanya peran kita itu bagaimana menggoyang akar rumput. Jadi kita goyang bagian bawah supaya bisa ada energi gitu. Maka disitulah BKKBN berperan. Maka kita goyang sampai ke desa. Kita goyang di atasnya perguruan tinggi, goyang semua pihak. Sehingga bisa memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena BKKBN tidak akan kerja sendiri. Karena kita punya ada instansi teknis terkait yang memiliki peran langsung kepada masyarakat. Salah satunya bisa melalui sosial. Jadi keluarga yang tidak mampu, yang membutuhkan bantuan, ya Kementerian Sosial sudah siapkan anggarannya. Semua kementerian dan lembaga, Presiden sudah menginstruksikan untuk segera aksi gitu. Jangan rapat-rapat terlalu banyak. Betul. Tapi kalau bisa memberi sesuatu, memberikan makan dan minum kepada masyarakat yang membutuhkan saat ini. Maka BKKBN yang memprovokasikan. Provokasi kita yang provokator. Memprovokasi. Ya, kita memprovokasinya. Sehingga instansi teknis terkait ini turut berperang. Maka kita harus goyang instansi teknis ini dalam bentuk pertemuan tim percepatan penurunan stunting di tingkat provinsinya, kabupatennya, kecamatan, bahkan desa. Sehingga mereka nanti memberikan bantuan langsung. Kalau BKKBN berperangnya, kita menyediakan Bapak Asuh. Bapak Asuh atau BAAS namanya. Bapak Asuh Anak Stunting. Begitu Bapak dengan Bunda, Ibu juga bisa. Jadi digunakan Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting atau BAAS. Kita memberikan kesempatan untuk semua pihak bisa turut juga memberikan support kepada keluarga yang stunting. Jadi kita berharap ada perang langsung yang diberikan sehingga masyarakat bisa merasakan bagaimana, karena ini tadi apa yang dikatakan oleh Pak Perbekel bahwa ini adalah program nasional prioritas negara. Sampai pada tahun 2024 itu kita betul-betul harus 14% secara nasional. Berarti kita di Provinsi Bali, ya Bapak Gubernur mengharapkan kita harus turun sampai 6%. Bahkan kalau bisa setiap kabupaten kota ada yang bisa nihil atau zero gitu. Nah, maka kita semua berperang. Jadi bukan dari BKKBN saja memberikan bantuan langsung, tetapi dari pihak lain. Ya kita mengajak swasta dan lain sebagainya. Jadi ini yang kita perguruan tinggi kita ajak untuk mahasiswa KKN sewaktu-waktu turun ke masyarakat memberikan edukasi. Jadi bukan kita kerja fisik saja, tapi sistem promotif kita juga kita berikan. Sehingga masyarakat memahami apa maksud stunting itu. Karena stunting ini berpengaruh untuk generasi di waktu yang akan datang. Tadi ada ada saran dari penelepon kita atau pemirsa kita bahwa memang kita akan menuju pada tahun 2035 adalah bonus demografi yang membutuhkan semua generasi penerus kita ini mereka sudah kuat. Artinya usia 14 tahun sampai 65 tahun mereka ini adalah usia produktif. Maka negara harus menyediakan mereka untuk mendapat kesempatan kerja.
Maka kita di Bali, saya bersyukur karena kita ini masih menikmati bonus demografi sampai tahun 2033. Jadi ada beberapa kabupaten termasuk Denpasar sudah menikmati bonus demografi sejak tahun 2020 yang lalu, 2021. Tetapi karena kita masuk pada masa-masa pandemi COVID, jadi situasinya berubah. Tapi saat ini Bali menikmati bonus demografi itu. Maka BKKBN tetap berperang untuk itu. Jadi disitulah perang konvergensi kita di situ. Saya kira begitu. Terima kasih. Istilahnya Bapak menggoyang akar rumput. Itu keras goyang. Ya, sehingga desanya bisa menurunkan ini angka stunting. Kalau Denpasar goyangnya 5, sekian skala liter. Jadi 5,5. Ya, betul. Ya, ini Bu Kabid, salah satu faktor juga bagaimana zaman sekarang ini ibu-ibu menjaga seperti kata Tiang tadi body dan keutuhannya. Nah, kadang-kadang bayi yang terlahir ini tidak mendapatkan ASI. Peran ASI itu sejauh mana sih sebenarnya? Padahal ASI itu perlu ya untuk bayi yang baru lahir itu. Padahal sekarang kita memang di fasilitas kesehatan ibu bidan yang membantu pelahiran, persalinan, itu malah kita sampaikan untuk mereka agar memberikan ASI pertama kepada bayi yang baru lahir ya, karena itu penting. Kemudian ada inisiasi menyusui dini, nah Nike juga perlu. Jadi bayi itu memang ASI amat sangat perlu ketika mereka belum mendapatkan makanan tambahan untuk itu. Jadi sampai 6 bulan bayi itu juga harus mendapatkan utuh ASI untuk kekuatan tubuh dan juga untuk perkembangan otak. Jadi dalam 1000 hari pertama kehidupan seperti tadi Nike juga memang perlu ASI ini dalam pengasuhan balita. Jadi ASI memang napingnya banyak yang memang mereka takut memberikan ASI untuk balitanya, takut mungkin rusak. Padahal itu mereka perlu dan nggak mendekatkan kasih sayang jadinya kepada anak dan si ibu. Dan jadi memang kita ASI itu amat sangat perlu untuk bayi ketika mereka baru lahir. Ini juga untuk bayi. Bukan untuk bapak. Untuk bayi, untuk bayi. Jadi diingat itu Pak Getut. Betul, saya akan ingat. Bayi ASI itu untuk bayi, bukan untuk bapak. Makanya kalau ASI itu nanti bapak minum susu kaleng. Susu sapi. Anaknya bisa Jadi juga perlu jadi untuk kesehatan dan mungkin untuk ini juga mereka kekuatan. Jadi jarang sakit kalau anak. Iya, kekebalan tubuh. Melihat dari suksesnya di Desa Tegal Harum ini ya, tentunya tidak terlepas juga dari SDM yang dibentuk. Nah, apakah memang ada pelatihan-pelatihan khusus untuk kadar-kadar penurunan stunting yang Bapak lakukan di Desa Tegal Harum, dan apakah ada edukasi-edukasi khusus setiap saat untuk kadar-kadar yang Bapak percayakan di dalam? Ya, terima kasih. Pastinya kita memerlukan sesuatu yang out of the box dalam rangka penurunan daripada stunting ini. Bagaimana juga kita berupaya terutama dari desa untuk ikut berperan serta dalam upaya percepatan penurunan stunting. Apa upaya yang kami lakukan di desa? Tentunya salah satunya adalah sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat seperti itu terkait dengan penurunan stunting, itu yang pertama. Kemudian kami juga di desa memiliki ataupun mengadakan kegiatan-kegiatan rembuk stunting. Di dalamnya terkumpul stakeholder baik dari dinas kesehatan, kemudian dari puskesmas dan lain sebagainya. Upaya kita dengan melihat data-data dan upaya-upaya kita untuk menurun angka kekurangan gizi dan lain sebagainya di Desa Tegal Harum seperti itu. Dan kami juga di sana memiliki yang namanya rembuk desa sehat juga. Nah, dari hasil rembuk stunting, rembuk desa sehat tersebut akan muncullah ide-ide bagaimana nantinya kami bisa merencanakan kebutuhan-kebutuhan desa kedepannya dalam penurunan stunting seperti itu. Ya, termasuk juga kami adakan peningkatan kapasitas daripada kader kami, kader posyandu kami, sehingga nantinya kegiatan-kegiatan posyandu bisa berjalan dengan maksimal, baik itu termasuk di dalamnya terkait dengan pemberian PMT tersebut. Itu ya. Iya, tuh. Luar biasa. Nah, ini Pak, karena sebentar lagi ini Bapak punya lagi tugas acara yang lain. Ya, kita kayak
terasa waktu sudah mulai habis. Tapi cepat sekali kalau tadi sini cepat terasa. Bapak singkat saja. Ini kita berharap bukan 8, lagi yang ada di Bali. Bahkan tadi Bapak juga sempat nyentil bagaimana pesan Bapak Gubernur juga di mana bisa setiap kabupaten kota atau bisa bahkan zero. Ya. Nah, untuk hal itu apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemirsa TVRI Bali? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi kita ini memiliki tujuan yang sama bahwa Bali sebagai destinasi wisata domestik maupun internasional, maka gubernur pesan bahwa dan para bupati dan wali kota juga mengharapkan kita harus zero stunting. Karena bagaimana kalau banyak orang yang sakit atau stunting, terus tiba-tiba banyak turisnya datang ke sini, maka kita harus kerja keras bersama-sama dengan semua pihak. Jadi saya berharap bahwa ini kesempatan yang baik akan kita lakukan kolaborasi, koordinasi dan konvergen bersama-sama dengan Perbekel, Camat, sampai pada tingkat Bupati, Wali Kota, agar supaya kita bergandengan tangan untuk kita lakukan hal ini. Saya kira begitu, Pak. Terima kasih. Tak terasa. Padahal obrolannya masih hangat ya. Mudah-mudahan ada waktu lagi, sambung lagi obrolannya. Tentunya banyak hal yang ingin kita bahas tentang stunting ini. Nah, sekarang kopinya sudah tambah mahal. 100.000. Dan mohon maaf kalau ada yang kurang, dan kita tutup dengan para Mersati. Om Santi.